Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Oh iya, sebelumnya selamat ya untuk kalian yang sudah naik ke kelas 11. Nah, di kelas 11 ini pelajarannya akan semakin menarik loh, termasuk pelajaran bahasa Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan judul Mencermati Teks Prosedur. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan bentuk lain dari teks prosedur yang berisi informasi bagi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan baru di masa pandemi sekarang ini. Prosedur tersebut disajikan lebih menarik dan ditampilkan dengan gambar agar memudahkan bagi masyarakat. Lalu, apa sih yang dimaksud teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan atau suatu hal dapat dilakukan atau diselesaikan. Jadi, teks prosedur itu berisi petunjuk tentang melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Kemudian, tujuannya apa sih? Nah, tujuan dari teks prosedur adalah untuk mempermudah melakukan, membantu, atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Artinya, memudahkan dalam melakukan suatu aktivitas dengan cepat. Lalu, ciri-cirinya apa saja? Nah, ciri-ciri umum teks prosedur itu yang pertama adalah bersifat objektif, universal, logis, akurat, dan aktual. Artinya, informasi yang disampaikan itu harus jelas, berisi kebenaran, dan bukan merupakan karangan penulis. Kemudian yang kedua adalah berisi langkah-langkah. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa teks prosedur dibuat menggunakan tahapan. Umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks yang berupa paragraf akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata, misalnya nih, pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga adalah disusun secara informatif dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur itu berisi langkah-langkah yang sistematis dan runtut. Jadi setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk atau tidak melakukan suatu hal. Misalnya nih, panaskan api itu, tutuplah pintu tersebut. Nah, itu adalah contohnya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kata penghubung dan kata keterangan. Yaitu, kata penghubung merupakan kata yang menjelaskan hubungan waktu dari hal atau peristiwa yang berbeda, serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks prosedural. Nah, jenis-jenis teks prosedur itu yang pertama adalah teks prosedur kompleks, di mana teks prosedur ini terdiri dari banyak langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya biasanya berkaitan dengan langkah lainnya. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur sederhana, yaitu membuat tahapan yang tergolong sederhana. Langkah-langkah dibuat tidak banyak, biasanya terdiri dari 2-4 langkah saja. Kemudian yang terakhir adalah teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur ini langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Artinya, setiap langkahnya itu bisa dijelaskan secara singkat, jelas, dan padat. Misalnya, contohnya adalah teks prosedur tata tertib sekolah. Nah, ini adalah contoh teks kompleks dan contoh teks sederhana. Contoh teks kompleks ini biasanya yang lebih rumit ya. Ini contohnya adalah ketika kita membuat ATM. Ada contoh lain misalnya membuat KTP, membuat akte kelahiran,
dan lain-lain. Kemudian untuk contoh teks sederhana, misalnya seperti di gambar adalah cara membuat mie instan. Selain membuat mie instan, contoh lainnya adalah mengikat rambut, memakai kerudung, dan lain-lain. Nah, untuk teks protokol sendiri tadi contohnya sudah dijelaskan ya. Salah satunya adalah tata tertib sekolah. Lanjut ke isi teks prosedur. Jadi, teks prosedur itu kan panjang dan berisi beberapa paragraf. Namun, di dalam sebuah teks terdapat bagian-bagian tersendiri, termasuk teks prosedur. Nah, ini adalah teks prosedur singkat, di mana terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Teks yang atas disebut dengan pernyataan umum, sedangkan yang bawah adalah tahapan-tahapan. Jadi, pernyataan umum itu adalah bagian teks prosedur yang berisi pemaparan umum mengenai apa yang akan dibahas dalam teks. Misalnya tuh pembukaan atau kata pengantar. Kemudian kalau tahapan-tahapan yaitu tahapan dalam melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.